Halo, sahabat sejarah dan misteri. Kali ini kita memasuki episode kelima di sequel Arya Mataram, perjalanan Arya Mataram menuju Tanah Harapan. Di episode keempat dikisahkan bahwa Arya Mataram berhasil masuk ke wilayah Tuban. Dan di situ Arya Mataram dan rombongannya bermaksud untuk sowan atau menemui Kanjeng Sunan Kalijaga sesuai dengan wisi batin yang diterima kemarin. Lalu apakah mereka akan bertemu dengan Sunan Kalijaga? Lalu apa juga yang disampaikan Sunan Kalijaga kepada mereka? Ada rahasia besar tentang peristiwa Cipang dan Pajang yang akan dijelaskan di episode ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Sejarah Misteri. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Di sebuah hutan di pinggiran ibu kota Tuban, terdapatlah sebuah bangunan semacam padepokan, walaupun tampak dengan halaman yang luas, namun bangunannya jauh lebih kecil. Tak sebanding dengan luasnya halaman itu. Di gerbang depan yang terbuat dari kayu jati, terdapat ukiran La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang tampak gagah, memancarkan aura keteduhan yang luar biasa. Tak lama berlalu, berjalan 4 orang mendekati gerbang itu. Ya, mereka adalah Pangeran Arya Mataram, Mimi Aisyah, Raden Kuning, dan Tohpati. Apakah ini kediaman Eyang Wali yang mulia? Tanya Tohpati kepada Pangeran Arya Mataram. Aku pun tak tahu, Tohpati, tapi petunjuk beliau mengarahkan aku kemari. Jelas Pangeran Arya Mataram. Lalu mereka pun masuk ke dalam padepokan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Pangeran Arya Mataram memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terdengar sahutan dari samping rumah itu. Lalu muncullah seorang pemuda cantik menghampiri mereka. Ada perlu apa tuan-tuan kemari? Tanya pemuda itu kepada Pangeran Arya Mataram dan lainnya. Kami ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan, kata Pangeran Arya Mataram. Mohon maaf tuan, Kanjeng Sunan sedang bertafakur dan beliau berpesan agar tidak boleh diganggu siapapun, katanya lagi. Ada segumpal kekecewaan dari Pangeran Arya Mataram dan lainnya mendengar jawaban cantrik tersebut. Baiklah kalau begitu, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Pangeran Arya Mataram seraya membalikkan badan dan diikuti oleh yang lainnya. Namun tak seberapa lama. Tunggu tuan-tuan. Tiba-tiba ada suara yang menghentikan langkah mereka. Tampak seorang pemuda lainnya yang keluar dari dalam padepokan itu. Tuan-tuan sudah ditunggu Kanjeng Sunan. Silahkan masuk dan mohon ditunggu di geria dalam, ucap pemuda itu. Tampak sekali kelegaan dari Pangeran Arya Mataram dan lainnya. Mereka pun masuk ke dalam ruangan padepokan itu, lalu duduk bersila di lantai yang beralaskan anyaman daun kelapa. Selang sepenanak nasi, muncullah dari dalam sosok sepuh dengan jenggot memutih, berjalan disangga dengan tongkat di tangan kanannya. Pangeran Arya Mataram terkesima melihat sosok itu. Kanjeng Sunan, ucap Pangeran Arya Mataram sambil setengah berlari menyambut kehadiran sang wali itu, lalu bersujud mencium kaki sang wali. Sunan Kalijaga pun tersenyum. Dielusnya
kepala Pangeran Arya Mataram sambil berkata, "Bangunlah anakku, bangunlah." Di dalam padepokan itu duduk bersila Sunan Kalijaga, Pangeran Arya Mataram, Mimi Aisyah, Raden Kuning, dan juga Topati. Tampak Mimi Aisyah terseduh menangis, seolah kesedihan tak terperikan ingin diluapkan kepada kakek musuh dari Jipang itu. Luapkanlah dan habiskanlah kesedihanmu di sini, Nyai. Nanti setelah dari sini, kau akan mendapati keceriaan dan kebahagiaan tiada tara, bahwa anugerah Zat yang Maha Suci berada dalam darah dan wadahmu. Kelak kau akan mengerti, kata Sunan Kalijaga kepada istri Arya Mataram itu lembut. "Maaf, Eyang Wali, ada petunjuk apa bagi hamba sehingga Eyang Wali mengundang kami ke sini?" kata Pangeran Arya Mataram. "Nak Mas, aku tahu dalam benakmu menaruh curiga padaku, karena aku adalah kakek dari Adiwijaya. Tapi aku akan memberitahumu satu hal penting yang kelak harus kau jadikan pegangan buatmu dan juga rakyatmu di tanah leluhurmu," ujar Sunan Kalijaga. "Insya Allah hamba akan memegang amanah Eyang Wali," kata Pangeran Arya Mataram. "Yang pertama, aku akan memberitahumu bahwa pertempuran Jipang dan Pajang tak mungkin dihindari, karena pertempuran ini Demak akan bangkit lagi," kata Sunan Kalijaga. Sontak mereka pun tercengang mendengar perkataan Sunan Kalijaga. Ini adalah sebuah sirullah, sebuah rahasia Allah yang sudah ditetapkan, bahwa takdir nestapa dari darah keturunan Sultan Fatah yang mengalami nasib tragis adalah dari keturunan Pangeran Kikin. Dan hal ini sudah diketahui Sultan Fatah ketika romomu itu baru saja lahir. Lanjut Kanjeng Sunan Kalijaga. Lagi-lagi perkataan Sunan Kalijaga membuat Arya Mataram dan lainnya terkejut. Pangeran Arya Mataram tidak dapat menyembunyikan kekagetannya. Dia memekik tertahan secara spontan, merasakan bagaimana sebuah kesedihan dan kepedihan dalam hatinya. Lalu sesegera mungkin dia menguasai keadaan batinnya yang sedang terguncang hebat, karena yang ada di hadapannya adalah sosok yang sudah paripurna sebagai manusia. "Mohon ampuni hamba yang bodoh ini, Yang Wali. Hamba tidak bisa menangkap maksud perkataan Eyang Wali dengan jernih." Kanjeng Sunan Kalijaga tersenyum tipis. Jari jemarinya masih sibuk memutar tasbih. Hatinya penuh dengan zikir kepada Sang Khalik. Dengan lembut dia berkata, "Baiklah Nak Mas, nanti aku jelaskan apa rahasia Allah terhadap takdir dari Jipang. Tapi sebelumnya, aku akan memberitahumu sesungguhnya di balik pertempuran ini. Cucuku Adiwijaya tidak pernah bermaksud untuk membalelo kepada Kang Masmu, bahkan sedikit pun niat. Dia patuh wejangan gurunya Sunan Kudus. Bahkan setelah Sunan Kudus wafat pun, dia tetap patuh sebagaimana murid kepada sang guru. Tapi desakan bibimu sangatlah kuat. Sabdo Pandito Ratunya ditambah lagi dengan Pangeran Mas Arya Pangiri yang lari ke Pajang.
membuat Adiwijaya tak mampu untuk menolak lagi sabdo Pandito Ratu dari Trah Sultan Trenggono. Papar Sunan Kalijaga. Tapi eyang, Kang Mas Arya Penangsang bersumpah tak pernah membunuh atau menyuruh orang untuk membunuh Paman Hadiri, kata Pangeran Arya Mataram. Benar, karena Pangeran Hadiri bukan terbunuh oleh Soreng atau orang utusan Kang Masmu. Tapi untuk yang satu ini, biarlah aku simpan saja. Kau hanya perlu tahu bahwa terbunuhnya Pangeran Hadiri bukan karena Kang Masmu, jelas Sunan Kalijaga. Raut Arya Mataram tampak ada sedikit kelegaan, karena selama ini alasan Pajang untuk menyerang Jipang adalah tuduhan dan fitnah Jepara, Pati, dan juga Pajang akan terbunuhnya Pangeran Hadiri dikarenakan orang suruhan dari Arya Penangsang. Meski sebenarnya ingin tahu siapa dalang terbunuhnya Pangeran Hadiri, namun Pangeran Arya Mataram tak berani bertanya lebih jauh karena Sunan Kalijaga tak memperkenankannya. Nah, untuk episode kelima ini sampai di sini kawan-kawan semuanya. Masih banyak kisah-kisah, cerita-cerita yang epik, yang unik, yang sangat menyentuh hati. Perjalanan Arya Mataram setelah kekalahan Jipang menuju ke tanah Palembang. Halangan apa saja yang akan ditemui Pangeran Arya Penangsang, Raden Kuning, Mimi Aisyah, dan juga bala tentaranya? Atau mungkin apakah akan mendapat berkah dari Sunan Kalijaga atau sunan-sunan yang lain? Tetap ikuti channel Sejarah Misteri, jangan sampai terlewat ya. Dan jangan lupa mengingatkan kepada kalian untuk subscribe, like, komen, dan juga untuk nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan ketika ada episode terbaru. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini. See you on the next video and salam.